Hello, kembali lagi di podcast Online Seller Daily Life. Masih bersama gue, Michael Kristiawan. Kali ini gue akan menceritakan kembali tentang podcast satu kata. Nah, yang akan gue ceritain adalah tentang kata panik, dimana panik itu sudah menjadi makanan gue sehari-hari. Karena gue sering banget diserang oleh panic attack. Jadi gue pengen ceritain apa sih yang dirasain oleh seseorang yang diserang panic attack dan gimana cara gue mengatasinya. Buat kalian yang penasaran sama kata panic ini, apa yang menjadi triggernya, apa yang bisa lo lakukan, kejadian apa yang akan terjadi di badan lo, di otak lo ketika lo mengalami panic attack. Buat kalian yang penasaran, boleh dengerin podcast episode ini, jangan kemana-mana. Oke, jadi panic attack itu sering jadi makanan gue sehari-hari. Mungkin dalam seminggu gue bisa keserang panic attack sampai 2-3 kali gitu. Karena banyak hal-hal di dunia ini, di hidup gua terutama yang gak berjalan sesuai dengan idealisme gua tentunya. Bukannya gue seorang idealis ya, tapi memang banyak banget hal-hal di hidup lo juga, di hidup gua yang gak sesuai dengan yang seharusnya. Contohnya misalnya ketika gue ngirim barang dan barangnya hancur, berantakan, atau leleh, atau apa ketika gue ngirim coklat, dan itu akan langsung gue jadi panic attack. Gue jadi panik, gue kayak nanti gue ceritain deh detailnya. Terus contoh lainnya ketika ada kasus misalnya tentang accounting gitu atau apapun gitu yang bikin gue jadi kepikiran, terus gue kayak langsung nggak bisa, kayak berat banget langkah gue dan gue langsung kabur masuk kamar, gue duduk doang. Nanti gue ceritain juga detailnya. Terus dan yang biasa terjadi tuh kalau malam-malam gue lagi tidur, sebelum tidur banget gitu, tiba-tiba gue keinget satu hal. Bisa aja gue keinget hal yang tadi, bisa aja gue keinget hal apapun yang bisa bikin gue jadi panik. Langsung kayak gak bisa nafas, langsung gue duduk, gue langsung lihat gelap semuanya, kayak aduh bener-bener gak enak banget rasanya, pengen muntah, aduh bener-bener gak enak banget. Oke, jadi itu yang terjadi ketika gue mengalami yang namanya panic attack. Contoh ya, ketika gue tiba-tiba, kan gue setiap hari kan jualan online nih, tiba-tiba gue di WA sama karyawan gue. Atau gue kan suka rajin nih buka-buka Tokped kan, gue buka, gue cek, tiba-tiba ada komplain masuk, ting. Komplainnya tuh panjang banget. Biasa lah orang kalau rempong kan komplain yang panjang, kayak ini coklatnya leleh, gue udah bayar biaya kirim mahal-mahal apa segala macam. Wah, itu kayak bikin gue jadi beban berat banget di titik itu gue baca ya. Misalnya gue lagi baca itu, lagi di bawah, lagi makan, gue lagi browsing, tiba-tiba ada komplain. Wah, gue bisa kayak gak nafsu makan gue dikit banget, terus gue langsung kabur ke kamar, gue duduk, tiba-tiba nafas gue berat, terus gue bisa kayak gak kelihatan apa-apa, gelap semuanya, nafasnya bener-bener berat banget, kayak lo ada yang neken di badan lo gitu loh, mungkin lu seperti dihimpit gitu. Dan gue ngambil obat asma, gue langsung pakai supaya gue tersugesti kalau gue habis pakai obat asma itu kan biasanya langsung lega nafasnya. Makanya gue jadi kebiasaan ketika panic attack menyerang, gue gak bisa nafasnya berat, gue langsung ambil obat asma. Walaupun itu bukan asma ya, jadi gue ambil obat asma, gue semprotin, terus gue tarik nafas dalam, gue tahan kira-kira 3-4 detik, lalu gue hembuskan lagi.
Lalu gue tarik lagi, gue hembusin lagi, gue ulang lagi gitu terus, kira-kira sampai semenit 2 menit, sambil gue merem, sambil gue coba rasain nafas aja, gak usah gue pikirin hal yang tadi. Dan rasa paniknya lama-lama menghilang ya, kira-kira berlangsung sekitar 10 menit lah paling lama. Udah menghilang, udah gitu gue mulai bisa. Biasanya habis panik gue langsung kayak rapid, kayak cepet-cepet gitu loh. Kayak gue balas langsung, gue suruh karyawan gue misalnya tadi kan yang komplain coklat lele itu kan, gue langsung bilang, gue chat tuh bisa kayak chat gini doang nih, coba tolong dicek lagi dia pakai pengiriman apa, enter. Coba kita harus benar-benar teliti kayak gini enter. Terus kayak gitu kayak enter terus kayak chat jadi panjang, kayak benar-benar gue langsung cepet gitu, benar-benar in rush banget untuk, karena itu after paniknya. Jadi setelah gue panik, gue nggak bisa nafas dan segala macam, gelap semuanya. Terus gue udah pakai obat asma, gue udah tenang dikit, tapi tetap masih in rush. Jadi gue kesel, kayak ini nggak harus terjadi apa segala macem. Ya udah, akhirnya gue coba, ya gue akan bertindak seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau gue gak usah bertindak apa-apa sih sebenarnya. Gue diem aja dulu, lebih lama lagi, bisa kayak setengah jam atau sejam gitu. Kan tadi kan cuma 10 menit ya, itu bagus banget. 10 menit gue harus terdiam, karena ketika gue gak melakukan proses pause itu, gue bisa jadi gila. Gue bisa ngomel, teriak-teriak, mungkin gue bisa jadi tantrum. Tapi ketika gue melakukan pause, gue diem sebentar, gue tarik nafas, gue ngerasain segala sesuatu, gue minum, itu bisa menurunkan gejala panic attack itu sebentar. Habis itu muncul lagi, tapi ya udah, akhirnya setelah setengah jam gue lebih bisa berpikir lebih jernih jauh daripada ketika gejala awal panic attack itu. Dan habis berpikir jernih, ya otomatis jawaban-jawaban lu, penyelesaian masalah lu akan lebih terstruktur dan lebih benar. Itu yang gue alamin. Jadi kalian yang lagi panic attack, kalau bisa diem dulu, pause dulu, tarik nafas, coba rasain dulu. Habis itu lu rasain kalau ini lu lagi panic attack nih, lu lagi pengen muntah, mungkin lagi mual gila-gilaan, dunia kayak muter semuanya kayak vertigo. Tapi enggak, itu cuma ada di pikiran lu doang. Sampai 10 menit tenang aja, lu gak bakal mati kok dalam 10 menit. Maksudnya bukan mati, gimana ya, lu gak bakal kena omel orang lah, dunia gak bakal kiamat kalau nyuruh lu nunggu 10 menit. Bahkan ketika lu ada di acara besar atau acara umum dan lu terserang panic attack, mereka boleh kok, kayak mereka bakal mengiyakan atau mengizinkan deh lu untuk take a break selama 10 menit. It's okay. Kalau lu panik boleh aja kayak gitu. Nah, habis itu gimana kalau panic attack lu terserang pada waktu malam, pada waktu lu mau tidur? Biasanya gue selalu overthinking kalau mau tidur tuh, kayak pikiran gue gak berhenti. Makanya gue suka banget ketika gue sedang minum obat penenang atau obat tidur, gue bisa tidur tanpa mikir terlebih dahulu. Jadi gue kayak langsung tiba-tiba hilang aja gitu, gue tidur nyenyak sampai kira-kira 4-5 jam. Tapi ketika gue gak minum obat tidur, otak gue tuh berfungsi, berjalan sampai mungkin akan men-trigger hal yang bikin gue panik lagi. Sama, tiba-tiba gue kayak, aduh ini kenapa bisa begini. Gue langsung duduk, kayak gue nafas gue jadi cepat, terus bener-bener deg-degan, pengen muntah, gelap semuanya, kayak muter, kayak stres gila-gilaan, kayak berat.
bener-bener gak bisa nafas lagi, jadi cepet tapi gak bisa nafas. Gimana ya, kayak lu pengen nafas tapi lu ditekan dada lu, jadi lu gak bisa nafas banyak. Terus ya udah, gue cuma diem dulu, bisa ambil obat asma lagi atau ya udah nikmatin aja panic attack lu. Lu bisa mensugesti diri lu sendiri kalau ini cuma ada di pikiran lu doang. Dan benar, setelah 10 menit ya hal-hal itu reda dan ya udah, panic attack akan berlalu kok, tenang aja, panic attack lu akan berlalu. Karena nggak ada semuanya yang selamanya akan terus ada ya. Mungkin akan terserang lagi, kayak gue seminggu bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Cuman ya akan berlalu, tenang aja, itu gak akan berlangsung selamanya. Itu aja yang pengen gue ceritain tentang panic. Thank you banget buat yang masih setia dengerin podcast Satu Kata di Online Seller Daily Life Channel. Sampai jumpa di episode berikutnya. Have a nice day, bye bye.